رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان. Alhamdulillah, Allah diparingi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat sehingga kita saged ngelampahi siam Ramadan. Sholawat salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, lan tiang-tiang ingkang selalu menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Sore menika Senin 10 Maret 2025 bertepatan dengan 10 Ramadan 1446. Tema kita adalah fiqhul mawaris, fikih waris, ilmu tentang waris. Ilmu tentang waris menika niki kadang-kadang terlupakan, boten dipelajari, sehingga berakibat pembagian waris itu seolah-olah bukan bagian daripada syariat Islam. Pembagian waris seolah-olah bukan hal yang wajib. Ini akibat dari orang jarangnya mempelajari ilmu waris. Kadang-kadang tiang menika boten seolah-olah boten purun repot-repot, jadi alasannya kadang-kadang alasannya cek dulur iku rukun wes dibagi roto, padahal pembagian waris sama rata itu bukan dari Allah, sehingga tiang-tiang niku nek mboten ngerti dianggap hal yang sepele, ya, dianggap hal yang sepele. Pramila ilmu waris niki kedah kita pelajari, kita perkenalkan kepada anak-anak kita bahwa pembagian waris itu wajib kados dene wajib salat, wajib zakat, wajib poso. Jadi tiang boten sholat dosa, tiang boten zakat nggih dosa, boten poso dosa, boten bagi waris berdasarkan ilmune Allah nggih dosa. Pertama, nopo ingkang disebut fiqhul mawaris atau juga terkenal ilmu waris atau terkenal ilmu faraid. Ilmu waris, ilmu faraid, fiqhul mawaris niki sami sedaya. Di antara definisi ilmu faraid itu adalah ilmun yu'rafu bihi, suatu ilmu yang bisa diketahui dengan ilmu ini man yaris, orang yang mewarisi, wa mal la yaris, dan orang yang tidak mewarisi, wa miqdaru malikulli waris, dan
ukuran atau bagian tiap-tiap ahli waris. Jadi yang dimaksud ilmu waris niki, ilmu ini kita bisa mengetahui 3 hal pokok, ya. Kita bisa mengetahui sinten mawon tiang-tiang sing berhak mewarisi. Jadi tiang-tiang sing berhak mewarisi niku sinten mawon, sinten tiang sing ahli waris. Sakmantune ngertos sinten-sintene tiang ahli waris. Jadi A, B, C, D iki ahli waris sedaya. Setelah itu harus diketahui pula di antara ahli waris ini siapa yang bisa mewarisi dan siapa yang tidak bisa mewarisi. Karena semua ahli waris kalau berkumpul semuanya itu tidak mungkin mendapat waris semuanya. Ada yang namanya terhalang, ya. Satu contoh, misalkan saya meninggal, ahli waris saya istri saya, anak 3 saya, yaitu anak laki-laki 1, anak perempuan 2. Saudara saya 2 orang laki-laki, yang perempuan 2 orang, ya. Jadi laki-laki 2 orang, perempuan 2 orang, 4 saudara sekandung saya. Bapak saya sudah meninggal, ibu saya sudah meninggal. Maka di antara ahli waris saya ini, ya, anak, istri, saudara-saudara itu semua ahli waris, tapi tidak semuanya mendapat waris. Misalkan saudara saya sekandung laki-laki 2, perempuan 2 tidak mendapat waris walaupun dia ini adalah ahli waris. Walaupun ahli waris. Kenapa kok tidak mendapatkan waris padahal ahli waris? Karena saya punya anak 1, yaitu laki-laki. Kalau anak laki-laki saya tidak ada, ahli waris ini dapat semuanya. Nah, ini berarti yang jadi ahli waris saya dan dapat mewarisi harta saya istri, anak laki-laki saya 1 orang, dan anak perempuan saya 2 orang. Nah, ini, ya. Ini yang dimaksud yang pertama, ilmu waris itu ilmu yang bisa mengetahui siapa ahli waris, siapa saja ahli waris, dan siapa di antara ahli waris ini yang mendapat warisan dan siapa yang tidak mendapat warisan. Yang kedua, ilmu waris ini itu bisa mengetahui man la yaris, orang yang tidak ahli waris. Kalau sudah tidak ahli waris, walaupun keluarga, tapi tidak menjadi ahli waris. Yang keluarga tidak menjadi ahli waris itu kadang-kadang juga bisa menjadi waris, ya, ketika tidak ada ahli waris. Kalau ahli waris tidak ada, maka keluarga yang tidak menjadi ahli waris bisa maju menjadi ahli waris. Satu contoh, ya, umpami kulo meninggal, saya punya ponaan laki-laki dari saudara saya perempuan, ya, dari saudara perempuan. Jadi saya punya saudara sekandung perempuan sudah meninggal, kemudian dia punya anak laki-laki, ya, laki-laki atau perempuan tidak masalah. Ini namanya zawil arham, yaitu orang
masih keluarga tapi tidak menjadi ahli waris, maka dia ketika ahli waris ada, dia tidak mendapat waris. Jadi umpama saya mati itu punya ahli waris satu anak perempuan saja, ya, anak perempuan saja. Kemudian di samping anak perempuan ini saya punya keluarga, tapi keluarga bukan ahli waris, namanya zawil arham, yaitu ponaan laki-laki dari saudara perempuan sekandung saya. Jadi saya punya saudara perempuan sekandung sudah meninggal, terus dia punya anak laki-laki, maka dia tidak mendapat karena ada ahli waris anak saya perempuan. Nanti anak perempuan saya lah yang mewarisi saya. Kalau anak perempuan saya tidak ada ahli waris sama sekali, yang ada hanya zawil arham, ya, ponaan ini enggak ahli waris. Tapi ketika saya tidak punya ahli waris, dia bisa mendapatkan waris. Jadi ulama itu dua pendapat. Pertama, zawil arham, punaan yang tidak ahli waris ini itu bisa menjadi ahli waris. Yang kedua, punaan tetap tidak mendapat waris. Terus hartanya si mati ini siapa yang mendapatkan? Itu diberikan ke baitul mal. Nah, tapi pendapat yang kita anggap kuat, harta si mati itu diwarisi zawil arham. Kenapa? Kalau harta ini dibawa ke baitul mal, nanti akan diberikan kepada, ya, membantu orang miskin dan lain-lain, kaum muslimin. Maka orang itu kalau sodakoh, ya, kalau sodakoh itu pahalanya diberikan kepada orang lain dan diberikan kepada keluarga, itu lebih banyak pahalanya diberikan kepada keluarga, karena dia mendapat pahala sodakoh dan dia mendapat pahala menyambung hubungan rahim. Kalau diberikan kepada orang lain yang tidak keluarga, dia hanya mendapat satu, yaitu pahala sodakoh. Maka harta orang yang mati yang tidak punya ahli waris, maka pendapat yang kuat diberikan kepada zawil arham yang tidak menjadi ahli waris. Ketika tidak ada ahli waris, dia maju menjadi ahli waris. Kalau ahli warisnya itu suami atau istri saja, ya begini, ya, saya mati, saya tidak punya anak, ahli warisnya hanya dua, istri saya dengan ponaan saya tadi yang tidak ahli waris, ya, namanya zawil arham. Saya punya saudara perempuan sekandung sudah meninggal, dia punya anak laki-laki, ya, dia punya anak laki-laki. Yang jadi ahli waris kan hanya istri, ya, maka harta itu tidak diberikan kepada istri semuanya. Kenapa? Karena istri itu tidak boleh menerima rot. Rot itu balian, ya, balian. Begini, yang dikatakan rot itu begini. Kita kembali ke contoh anak perempuan saya, satu-satunya ahli waris. Saya meninggal, ahli warisnya anak perempuan satu orang, hanya satu orang, dan zawil arham yang tidak ahli waris. Anak perempuan itu bagiannya berapa? Separuh, ya, separuh harta saya. Saya misalkan meninggalkan harta 10 juta, anak perempuan saya itu dapat separuh. Loh, terus sisanya kemana? Diberikan siapa? Ini disebut rot, balian, dibalikno kepada ahli waris ini saja, karena tidak ada ahli waris yang lain. Kenapa? Karena masih ada hubungan keluarga, ya. Jadi rot itu balik kepada ahli waris yang ada hubungan keluarga. Paham ya? Ini rot kepada satu orang anak perempuan. Sekarang kita kembali ke tadi,
saya mati, saya meninggalkan istri dan punaan yang bukan ahli waris, ya. Maka istri saya dapat seperempat. Saya meninggalkan 10 juta, istri saya dapat seperempat. Berapa seperempat dari 10 juta? Yaitu 2,5 juta. Istri saya dapat 2,5 juta. Sisanya yang 7,5 juta, apakah dibalik atau rot kepada istri saya? Tidak, karena dia hubungannya dengan saya suami istri. Karena saya mati sudah tidak menjadi istri saya dan hak istri sudah diberikan, yaitu seperempat sudah diberikan. Sisanya itu kembali kepada zawil arham, ya, zawil arham. Nah, paham nih? Ye. Jadi kita kembali, ilmu waris itu ilmu yang dengan ilmu tersebut kita bisa mengetahui pertama siapa saja ahli waris, ya. Yang kedua, kita bisa mengetahui siapa saja yang tidak ahli waris, otomatis keluarga, ya, tapi bukan ahli waris. Kalau orang lain jelas tidak ahli waris, jadi keluarga yang dimaksud. Yang ketiga, itu mengetahui ukuran atau bagian daripada setiap ahli waris, ya. Saya meninggal, saya punya anak perempuan 1 orang misalkan, ya, atau apa adanya, saya punya anak 3, ya, 1 laki-laki 2 perempuan. Saya punya istri 1, ya, belum 2, 1. Nah, kalau saya meninggal, istri saya dapat seperdelapan, anak saya dapat sisa. Maka dengan ilmu waris ini akan diketahui anak saya sisa itu dapat berapa, toh berapa juta atau berapa ratus ribu. Istri saya seperdelapan itu dapat berapa juta atau berapa ratus ribu. Maka akan diketahui istri saya dapat 8, anak saya sisa, ya. Harta saya anggaplah 8 juta, ya. Setelah misalkan kok saya punya hutang dilunasi, penguburannya, beli kafan atau beli apa-apa sudah dilunasi semuanya, tersisa 8 juta. 8 juta ini, ya, istri saya dapat 1/8. Berarti 8 juta dibagi 8, 1 juta. Istri saya dapat 1 juta. Sisanya, karena 8 juta dikurangi 1 juta, masih sisa 7 juta. 7 juta ini itu diberikan kepada anak 3, anak saya yang 3. Dengan pembagian, anak laki-laki dianggap 2 orang, anak perempuan tetap 1. Berarti anak 3, laki-laki 1 dianggap 2. Berarti sudah 2. Anak perempuan 2 tetap 2. Berarti 7 juta ini dibagi 4, ya. Dibagi 4 ketemu berapa itu? 1 juta, ya, 1 juta sekian. Berarti 1 juta sekian untuk bagian anak perempuan saya, 1 juta sekian untuk anak perempuan saya, dan 3 juta sekian itu untuk anak laki-laki saya. Nah, itu ilmu waris dapat mengetahui semuanya, ya. Dan ilmu waris itu bukanlah ilmu yang sulit. Sulit ilmu nahu, ya. Sulit ilmu nahu. Kemudian hukum mempelajari ilmu waris. Hukum mempelajari ilmu waris.
Hukum mempelajari ilmu waris itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu maksudnya ketika di suatu daerah itu kita tidak membatasi satu desa, tidak membatasi satu kecamatan, pokoknya yang dikatakan satu daerah itu begini. Kalau ada orang yang ingin membagi waris, orang ini bisa bertanya ke orang yang bisa. Karena zaman sekarang berbeda dengan zaman yang lalu. Zaman sekarang, kalau zaman yang lalu satu desa, ya satu desa, tidak ada HP, tidak ada apa-apa. Ya, tidak ada HP, tidak ada apa-apa yang bisa bertanya di luar desa. Nah, sekarang sudah ada HP, mungkin di desa ini nggak ada yang bisa, tetapi di desa sebelah ada, bisa bertanya, ya, bisa dijangkau. Ya cuma kita mengikuti saja, istilah saja, yaitu fardu kifayah itu ketika di satu daerah sudah ada yang mempelajari ilmu waris, maka yang lain itu gugur kewajiban. Ya, gugur kewajiban. Sebagaimana sholat jenazah, kalau ada orang meninggal di Sedayu ini, disolati di Masjid Taqwa, maka seluruh desa Sedayu ini itu sudah lepas, tidak punya kewajiban, ya, tidak punya kewajiban. Dalam arti kalau tidak, yang lain tidak menyolati, tidak berdosa. Tetapi kalau di desa ini ada yang mati dan tidak ada yang menyolati, semua penduduk desa Sedayu yang tidak menyolati ini mendapatkan dosa, ya. Maka kalau sudah ada jenazah disolati di Masjid Taqwa, maka yang lain seolah-olah bebannya itu sudah dipikul oleh yang ada di sini. Jadi kalau sudah ada yang mempelajari ilmu waris, yang lain gugur kewajiban. Gugur kewajiban itu bukan berarti tidak wah sudah ada yang bisa, saya nggak belajar. Ya usahakan jangan begitu. Ilmu itu tetap harus dipelajari walaupun sudah ada yang mempelajari. Kemudian keutamaan mempelajari ilmu waris. Keutamaan mempelajari ilmu waris. Banyak hadis, ya, banyak hadis, tetapi hadis ini hadis lemah, ya. Sehingga para ulama karena banyak sekali hadis lemah ini, ulama itu kemudian menyertakan, ya, menulis keutamaan mempelajari ilmu waris, disebutkanlah hadis-hadis lemah walaupun banyak. Ya karena banyak, jadi agak mendingan daripada sudah lemah aneh, ya, sudah lemah ya aneh. Kemudian ini keutamaan pelajari ilmu waris, ya, berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim, diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni, dianggap lemah oleh Albani, tapi oleh sebagian ulama Ad-Dahabi itu dianggap sahih, ya. Jadi ini ada sebagian yang menganggap sahih dan ada yang menganggap, kebanyakan menganggap lemah, ya, yaitu Rasulullah dawuh saking sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, ta'allamul faraid wa allimuhun nas. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkan ilmu faraid itu kepada manusia. Ini kata Rasulullah, fa inni mru'un magbud. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, aku adalah manusia yang pasti akan mati. Wa innal ilma sayubat, dan sesungguhnya ilmu ini waris
itu akan akan digenggam, akan hilang. Watat harul fitan, dan akan timbul fitnah karena ketiadaan ilmu waris. Hatta yahtalifal isnani fil faridah, sehingga ada dua orang yang berselisih tentang ilmu waris. Jadi ada orang yang kematian keluarganya, kemudian mencari kesana kemari siapa toh yang bisa memutuskan perkara kami ini. Dia mencari kesana kemari, la yajidani mayagdi biha, dia tidak mendapati satu orang pun yang bisa memutuskan persoalannya. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti ini, ya. Ada orang mati, inginnya supaya diputuskan berdasarkan kitab Allah, tetapi tidak ada yang mengerti. Takok kono, takok kini, takok kono kini, gak ono sing ngerti, maka akan terjadilah fitnah, oyo-oyoan. Kemudian di hadis yang lain, pelajarilah ilmu waris, wa huwa awwalu syai'in yunsah. Ilmu waris itu ilmu yang pertama-tama akan dilupakan oleh manusia. Jadi manusia akan melupakan ilmu waris. Ilmu waris dianggap remeh, dianggap remeh. Kenapa? Karena manusia itu merasa punya ilmu sendiri, tidak usah menggunakan ilmunya Allah. Nek ono mati, iki dibagi sak mine, iki dibagi sak mine, sak karepe dhewe. Sampai-sampai dulu kalau nggak salah ada menteri agama yang mengatakan anak laki-laki dan anak perempuan itu warisnya sama. Sampai ada orang yang ahli ilmu, ini kan menteri itu kan mesti ahli ilmu agama, mesti ahli ilmu agama. Itu punya pendapat laki-laki, anak laki-laki dan anak perempuan itu pembagiannya sama. Kalau orang yang tidak mengerti, tidak masalah. Maksudnya dosanya tidak begitu. Ini orang yang mengerti, yang tahu Al-Quran. Ya Allah, makanya Allah itu sing ngedum dhewe, yang memonopoli membagi sendiri. Allah tidak rela pembagian waris itu dibagi orang dengan berdasarkan perkiraan mereka. Jadi ulama itu mengatakan Allah itu memonopoli ilmu waris. Orang lain tidak berhak untuk menambah dan mengurangi. Yusikumu wa fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayai. Allah mewasiatkan kepada kalian, orang tua, nek sampian mati, itu anak sampian laki-laki bagiannya 2 orang anak perempuan. Bagian anak laki-laki sampian itu mendapat 2 kali lipat bagian anak perempuan. Ini Allah. Nah, itu pernah saya baca buku itu, Menteri Agama yang dulu tahun berapa itu punya pendapat seperti itu. Dan ini juga saya dengar sendiri dari sebagian mubalek. Jadi sebagian mubalek itu kan orang berilmu, ustadz, kiai, itu juga disebut mubalek. Sebagian mubalek itu bahkan ada yang mengatakan, engkau ndak nggarai gak rukun, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan dibagi berdasarkan Al-Quran ndak gak rukun. Nah, rukune itu ya dibagi roto.
Masya Allah, ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka pertanyaannya, pembagian supaya rukun itu pembagiannya berapa? Laki-laki, anak laki-laki sama, anak perempuan sama, suami istri sama, semuanya serba sama, itu dianggap rukun. Kalau nanti ada yang ingin mendapat lebih, dianggap tidak rukun. Malah justru kalau tidak ada pedoman, tidak ada petunjuk dari Allah, kamu anak laki-laki dapat sekian, perempuan dapat sekian, suami sekian, saudara sekian, justru akan mengklaim saling, ya, saling oyo-oyoan. Maka inilah kita dituntut mengimani Allah, ya, pasrah dengan Allah dalam pembagian waris, sebagaimana panjenengan itu pasrah dalam ketentuan Allah dalam hal sholat. Panjenengan nate gerendul misalnya, atau bahasanya apa, gak rela, ya, sholat zuhur 4 rakaat, nate, wah sholat zuhur kok 4 rakaat, aku pas semangat tak 5 rakaat atau 6, atau sholat zuhur kok 4 rakaat, aku pas rodo asarasen tak 3 rakaat atau 2 rakaat. Kenapa enggak begitu? Kita pasrah sholat zuhur 4 rakaat, kita pasrah 4 rakaat. Kalau kita sudah pasrah iman kepada Allah, tidak ada hal yang berat. Maka kalau kita membagi, maka kita akan memberikan, ya, penjelasan bahwa ini pembagian dari Allah. Kamu diperintahkan, karena beragama Islam, diperintahkan untuk mengikuti syariat Allah dalam hal sholat, dalam hal waris, sama. Nah ini, ya, jadi kalau masalah anak laki-laki kepingin memberikan bagiannya kepada anak perempuan, silahkan, tapi itu bukan pembagian waris, ya, bukan pembagian waris, dan tidak usah menunggu pembagian waris. Jadi alasannya begini, namanya setan ini kan pinter, kepingin supaya pembagian Allah itu dirusak. Yang Allah menetapkan laki-laki itu 2 kali lipat dibanding perempuan, ini oleh setan itu kepingin dirusak dulu. Caranya bermacam-macam. Satu caranya nanti menimbulkan tidak rukun. Syariat Allah diyakini menimbulkan tidak rukun. Ini bahaya sekali. Jadi para ulama itu mengatakan begini, nek panjenengan itu mboten saged ngelampai perintah Allah, niku panjenengan mboten ngelampai perintah Allah mawon, itu dosa besar. Tapi kalau diyakini ada ilmu lagi yang lebih baik daripada ilmunya Allah, ini bisa menjadikan orang kafir. Nah, ini bahayanya. Jadi kalau panjenengan ilmu waris, ilmunya Allah, ada ilmu yang tidak menjadikan yang keretakan di dalam hubungan anak-anak, ini lebih baik daripada ilmunya Allah, ilmu waris, ini bisa menjadikan orang kafir, ya. Walaupun dia sholat, karena mengakui ada hukum yang lebih baik daripada hukumnya Allah. Kalau nek panjenengan hanya tidak melakukan saja, itu dosa, tapi dosanya itu lebih mendingan, lebih baik dosanya daripada diyakini bahwasanya pembagiannya Allah itu ada yang kurang, nanti bisa menjadikan kekacauan. Teori saya sama rata, ini yang bagus, ya. Nah ini berbahaya. Nah ini pernah diucapkan oleh tidak hanya orang awam, seorang tingkat ulama, ya. Jadi pembagian rata itu bukan pembagian waris, itu pemberian.
Misalkan saya punya anak laki-laki 1, anak perempuan 2. Misalkan anak laki-laki saya dapat 10 juta, yang 1 orang. Anak perempuan 1 orang saya dapat 5 juta, yang 1 5 juta. Terus anak laki-laki saya ingin sampean tak kasih ya tambahan sekian, yang 1 sekian, sehingga semuanya rata. Ini bukan pembagian waris, tapi itu pemberian. Ya, dibagi dulu, kamu dapat 10, kamu dapat 5 juta, kamu dapat 5 juta. Mengenai nanti anak laki-laki ingin memberi, silakan kalau ingin memberi. Kalau tidak ingin memberi, ya silakan. Dan anehnya, ketika di dalam waris itu anak laki-laki itu seolah-olah kalau tidak diratakan dengan anak perempuan seolah-olah salah. Ini yang keliru. Jadi kalau saudara itu ingin memberikan saudara, tidak usah menunggu waris. Ya, di luar waris pun silahkan memberi. Ada saudara punya rezeki memberikan kepada yang lain. Ya, jadi ilmu waris ini betul-betul tantangannya luar biasa. Jadi tipu daya setan itu ingin merusak ya ilmunya Allah itu dengan cara berbagai macam. Ya, dikatakan ilmu apa? Dikatakan ilmunya Allah itu membuat ketidakrukunan. Ya, tinggal kita mengimani apa tidak. Selama ini yang kita bagi, kita berikan ini petunjuk dari Allah, semuanya itu normal biasa saja. Dan kalau orang itu kemudian ilmunya Allah dia menjadikan dengan saudara laki-lakinya elek, misalkan dulurku podo-podo anake kok dulurku oleh akeh aku oleh saidik, misalnya sing perempuan ngomong begitu, maka ini menunjukkan dia ketidaktundukan kepada hukum Allah. Jangan ini kemudian dijadikan apa dalil. Kalau begitu tidak nggarai, tidak rukun, diratakan. Maka yang melanggar larangan Allah ini justru harus kita sadarkan ini hukum Allah, bukan malah dijadikan dalil. Yang laki-laki juga bisa ngomong, saya berdasarkan ilmunya Allah saya dapat 2 kali lipat dibanding sampean. Kok sampean minta disamakan? Jadi kalau sudah tidak ada patokan hukum, malah justru akan rusak. Jamaah ingkang mulia, kemudian waris di zaman jahiliyah. Jadi waris di zaman jahiliyah sebelum Islam datang itu orang jahiliyah tidak memberikan anak perempuan itu waris, tidak memberikan anak kecil laki-laki atau perempuan juga waris. Jadi yang tidak dikasih itu ya anak perempuan, baik dewasa pun tidak dikasih. Anak kecil baik itu laki-laki atau perempuan tidak dikasih. Alasan mereka jadi di dalam kitab-kitab ulama itu disebutkan bahwasanya orang jahiliyah itu ngomong, bagaimana kami akan memberikan kepada keluarga kami waris sementara dia tidak bisa menunggang kuda, dia tidak bisa menjaga keluarga kalau diserang musuh, maka kami tidak memberikan waris kepada mereka. Nah, ini di zaman Arab jahiliyah ya. Dan itu juga berdampak di awal-awal Islam ya. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dianggap sahih oleh Albani saking sahabat Jabir bin Abdullah. Jabir ini ngomong, istrinya Sa'ad bin Robi sambil membawa 2 anak perempuannya
Jadi seorang istri dari seorang suami yang namanya Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi ini meninggal di dalam peperangan Uhud bersama Rasulullah. Orang ini, perempuan ini mengajak dua anaknya dia hasil daripada dengan suaminya Sa'ad bin Rabi mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, Sa'ad bin Rabi itu meninggal ikut perang bersama engkau di Uhud. Terus harta peninggalan Sa'ad bin Rabi itu diambil pamannya semua. Jadi diambil pamannya semua. Mungkin harta yang dimaksud ini adalah harta peninggalan orang tuanya Sa'ad bin Rabi, ya. Harta peninggalannya Sa'ad bin Rabi dari orang tuanya itu ketika dia mati dikuasai oleh duluri, ya, atau paman daripada anaknya Sa'ad bin Rabi. Jadi ya Rasulullah, Sa'ad bin Rabi meninggal, hartanya itu dikuasai oleh pamannya, anaknya ini tidak dapat sama sekali. Ini termasuk akibat, padahal ini sudah ada di Madinah, ya, sudah ada di Madinah, tetapi pengaruh hukum Arab jahiliyah yang dahulu itu masih mencengkram, ya. Maka Rasulullah kemudian memanggil saudara laki-lakinya Sa'ad bin Rabi ini. Dia dipanggil, wahai saudaranya Sa'ad bin Rabi, anak perempuan ini anaknya Sa'ad bin Rabi, ini berikan dari harta Sa'ad bin Rabi yang kamu ambil, ini berikan 2/3. Istrinya berikan 1/8 dan sisanya kamu. Berapa itu berarti? Istri dapat 1/8, dua anak perempuan dapat 2/3. Berarti nanti ada namanya untuk membagi waris, namanya asal masalah 24, ya. Anggaplah hartanya 24 juta, ya. Anggaplah hartanya 24 juta supaya mudah membagi. Tapi harta berapapun ya bisa dibagi. Oh, apalagi ada kalkulator. Sa'ad bin Rabi punya harta 24 juta. Istrinya dapat 1/8. 1/8 berapa? 24 dibagi 8 ada 3. Nah, dia dapat 3 juta. Dua orang anak Sa'ad bin Rabi dapat 2/3. 2/3 dari 24, jadi 24 dibagi 3 ada 8, 8 dikali 2 ada 16. Anak perempuannya Sa'ad bin Rabi itu dapat 16 juta. Dua orang, ya, dua orang. Nanti diparuh 88 juta, ya. Dapat 16 juta, istrinya tadi dapat 3 juta, ya. Total semuanya yang sudah dibagi 19 juta. Karena 24 juta, sisanya ada 5 juta. Nah, 5 juta itu milik sampian saudaranya Sa'ad bin Rabi. Nah, ini jadi orang Arab jahiliyah itu wah luar biasa, ya. Belum lagi yang membunuh anak perempuan itu. Ada orang yang masuk Islam, ya, cerita sampai Rasulullah nangis dan sampai diomeng mbek sahabat liyane. Ngono kok diceritakno Rasulullah. Dia cerita, ya Rasulullah, ketika saya itu belum masuk Islam dulu, saya telah membunuh 12 anak perempuan saya. Orang Arab itu kalau punya anak perempuan kan isin, maka dia akan membunuh, dikubur hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu nanti pada hari kiamat itu akan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat,
Dengan dosa yang mana nak kamu kok dibunuh bapakmu? Di surat apa itu ya? Wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan pada hari kiamat anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu nanti ditanya oleh Allah di hadapan orang tuanya, bi ayyi dzambin kutilat, dengan dosa apa kamu kok dibunuh oleh bapakmu, dikubur hidup-hidup oleh bapakmu. Itu sampai ada yang membunuh itu 12 anak. Jadi seorang ayah setiap punya anak perempuan dia bunuh, sampai punya 12 anak perempuan dia bunuh. Rasulullah sampai menangis. Ada yang cerita lagi, ya ketika masuk Islam dia cerita, saya punya anak perempuan usia sekitar 4-5 tahun, lucu-lucunya ya, suatu saat dia, anak perempuan ini kalau saya panggil, saya ajak, Masya Allah luar biasa senangnya. Sebagaimana seorang bapak ya selalu dinanti anaknya. Maka suatu saat saya panggil, nak kesini nak, langsung dia, karena sangat senangnya anak itu kepada orang tua. Ketika saya panggil dia datang, saya ajak ke belakang rumah, jadi ke kebun di belakang rumah. Setelah itu di situ ada sumur tua, ya, sumur tua. Anak saya ini kemudian saya angkat, kemudian saya jatuhkan ke sumur tua ini. Saya teringat, jadi orang ini sampai saya teringat dia ngomong abi, bapak. Bukan main. Jadi dengan Islam ini kita bisa menyayangi anak. Itu waris di zaman jahiliyah. Kemudian hukum membagi harta waris berdasarkan syariat Islam. Niki sampai jam pinten nih? Kurang 5 menit, kurang 5 menit adzan atau berapa? Ya kurang 5 menit adzan ya. Adzan sekarang jam 15:48 kalau nggak salah ya. Ini masih 26 ya, kurang lebih 10 menit atau ya kurang lebih 10 menit lah. Hukum membagi waris berdasarkan syariat Islam. Ini tidak ada satupun ulama yang saya ketahui ya, tidak ada satupun ulama yang mengatakan tidak wajib. Jadi wajib membagi harta waris itu berdasarkan syariat Islam. Makanya tadi kalau ada dibagi separuh-paruh, itu bukan pembagian waris, itu nanti pemberian. Laki-laki diberikan dulu bagiannya ini, setelah itu kalau dia ingin memberikan saudara perempuannya silahkan. Tapi pembagian waris itu bukan separuh atau pukul rata. Jadi pertama ya, berdasarkan surat An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah mewasiatkan kepada kalian mengenai anak-anak kalian, bagian laki-laki itu 2 kali lipat dibanding bagian 2 orang anak perempuan. Jadi bagian anak laki-laki mislu, sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Ini waris ya, bukan pemberian ketika hidup. Kalau pemberian ketika hidup itu sama rata ya, sama rata. Kalau ada seorang orang tua sudah memberikan anaknya, mungkin anak sing barep dikei digawekno omah atau dikei tanah ya, anak yang kedua sudah dikasih tanah sana,
anak yang ketiga belum dikasih, dia sudah meninggal, maka jangan dibagi dulu sebelum anak yang ketiga ini mendapatkan pemberian sepadan dengan anak pertama dan kedua ya. Kalau ini sudah dikasih, masih ada sisa, itu kemudian menjadi waris ya, menjadi waris. Jadi kata-kata yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain, Allah mewasiatkan kepada kalian mengenai anak-anak kalian, bagian anak laki-laki itu sama dengan bagiannya dua orang anak perempuan. Ini menunjukkan orang tua, dalam hal ini orang tua ini diwasiati Allah, seolah-olah orang tua ini harus memberitahu anaknya, ya nak, nek aku mati, anak laki-laki dapat dua bagian dari anak perempuan. Karena Allah mewasiatkan kepada orang tua. Kata-kata wasiat itu ya, wasiat nek panjenengan ketika orang tua panjenengan meninggal dan orang tua panjenengan itu berwasiat, saya tanya, apakah wasiatnya orang tua itu panjenengan turuti apa tidak? Pasti dituruti ya, pasti dituruti. Sampai-sampai kadang-kadang ya wasiat gak tepak pun saking ngestokno wasiate wong tua itu dituruti, padahal kalau gak tepak ini gak boleh ya, sakno wong tua nih. Misale ana wong tua, nak, nek aku mati tanah iku ambil, padahal bukan milike ya, maka ini wasiat tidak tepat. Kalau dituruti kasihan orang tuanya ya. Bahkan ada wasiat yang tidak haram, tetapi wasiat ini itu tidak menguntungkan mayit wong tua, itu orang anak lebih baik jangan ya, lebih baik jangan. Satu contoh, ada orang tua, nak, nek aku mati, aku kubur nok tanahku kono, misalnya sing kono loh, maka ini kan tidak dosa, tetapi tidak menguntungkan bapak kita. Sakno nek dikubur nok tanah dhewe siji, membahayakan tanah-tanah pinggir, akhirnya harga-harga turun. Ini juga berdampak nanti orang lain itu geremeng ya, pertama. Kedua, kasihan, begitu banyak ganjaran yang diperoleh oleh orang yang mati dikubur di kuburan umum, misalkan Suko, misalkan kuburan Masjid Agung, itu mendapatkan pahala yang banyak. Kenapa? Setiap ada orang mati dimasukkan ke Suko, misalnya orang nyelawat masuk mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, ja'alallahu lana minal mahfurin, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Atau cukup assalamualaikum ya ahlal kubur, semoga keselamatan atas kamu hei penduduk kubur. Ini tiap hari ada orang mati sing nyelawat akeh maca salam kabeh. Orang tua kita di pojok yang di tempat kuburan yang lain tersendiri, kasihan, tidak mendapat pahala. Maka ketika anak dapat wasiat seperti ini, kata para ulama, memang nggak berdosa. Ya mungkin ada dosa kalau yang lain tanah pinggirin geremeng mungkin dapat dosa. Umpama anggaplah gak geremeng misalnya, dia tidak mendapatkan pahala yang semestinya dia dapat sebagaimana umumnya orang. Ini kan iman-iman. Kadang-kadang orang nggak nyelawat saja, orang lewat saja karena pinggir jalan,
Orang lewat saja, assalamualaikum ya ahlal kubur, mengucapkan salam. Ini berapa ratus atau tiap hari dilewati orang. Saya yakin sepertiga dari orang yang lewat itu mengucapkan salam. Sementara bapak kita minta dikubur di tempat sakno. Nah, kadang-kadang orang kan bangga iso ngubur keluargane nok tempat tersendiri. Itu kerugian yang sangat besar. Kerugian yang sangat besar. Nah, nek no umum iku engko diganti panwis suwi misalnya 30 tahun atau berapa diganti, tapi dia tetap di sana. Misalkan saya punya kakek namanya kakek Karjono, ya. Umpama kok sekarang ya sudah diganti dengan kuburan yang lain. Dia tetap, kalau orang mengucapkan salam, dia tetap mendapatkan pahala. Orang terkubur 100 tahun yang lalu pun di kuburan Suko, orang mengucapkan salam, dia dapat, walaupun kuburannya diganti. Maka jangan terfokus kepada apa seneng dewean ganti. Jangan terfokus seperti itu. Ya, ini jadi yusikumu fi auladikum oleh para ulama itu menunjukkan hukum wajib. Jadi seolah-olah Allah mewajibkan kepada kalian bagian anak laki-laki itu sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Kemudian di ayat yang sama, di akhir ayat, faridhatam minallah, pembagian waris itu adalah fardu, kewajiban datang dari Allah. Disebutkan selanjutnya, innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah itu membagi anak laki-laki dapat 2 kali lipat dibanding bagian anak perempuan, itu berdasarkan ilmunya Allah. Hakiman, berdasarkan hikmah yang Allah tetapkan di dalam hukum tersebut. Panjenengan kematian anak, sedih, menangis, tapi yakini bahwa ini ada hikmahnya, ini takdir Allah berdasarkan ilmu Allah, jangan tidak diterima. Padahal ini meneteskan air mata kita, sedih kita, silakan sedih, silakan menetes air mata, tapi jangan sampai mengatakan hukum Allah dalam hal takdir ini itu tidak tepat. Ya Allah, aku dia anak sitok baik kok panjenengan kapundhut, panjenengan pundhut. Jangan sampai begitu. Itu berdasarkan ilmu Allah sebagaimana waris. Dan itu ada hikmah-hikmahnya yang kalau kita diberitahu Allah, kita akan mengakui, oh ternyata dengan kematian anak saya ini lebih baik daripada tidak adanya kematian anak saya. Kalau disingkapkan ilmunya Allah, hikmah-hikmahnya. Jamaah yang kamu nolyo, wis diparani berarti wis mari. Nggih, pancen sampun wancine, nggih, sampun wancine nggih. Kita terusaken binjing nggih tentang dalil-dalil wajibnya pembagian waris. Mugi-mugi wonten guna lan manfaat kanggone kula lan panjenengan sedaya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.